ayat ini adalah menu wajib bagi kita karena sangat penting. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat tersebut, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yu'tuna ma ataw, mereka mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Jadi mereka mengerjakan aktivitas atau amalan yang mereka kerjakan. Wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Dan pada saat itu hati mereka takut. Saat mengerjakan aktivitas tersebut tuh hadirin, hati mereka ada ketakutan. Annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka yakin dan sadar sekali bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Jadi Allah menjelaskan tentang orang-orang yang ketika mengerjakan sebuah aktivitas hati mereka takut, ada ketakutan, tidak menyelimuti seluruh hati mereka, tapi ada ketakutan. Nah, ayat ini menarik perhatian ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau sangat tertarik dengan ayat ini sehingga beliau memberanikan diri bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan, huwallazi yasriqu wa yazni wa yashrubul khamra wa huwa yakhafu Allah azza wa jalla. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud Allah dalam ayat ini adalah orang-orang yang mencuri, yang berzina dan meminum khamar? Mencuri, berzina dan meminum khamar, artinya orang-orang yang bermaksiat. Dan ketika mereka melakukan hal itu, ada rasa takut di dalam hati mereka, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah menggunakan pendekatan psikis yang normal. Ketika seseorang melakukan kesalahan, maka ia akan dihinggapi rasa takut, rasa bersalah. Itu poinnya. Sekali lagi, kita ketika melakukan kesalahan dan kita masih normal, maka ada rasa takut di dalam hati kita. Ada rasa takut, aduh gimana nih, nanti dihukum dan seterusnya. Ya kan, dulu waktu bolos sekolah kan ada rasa takut. Aduh nanti dipanggil, nanti di absen gak masuk, nanti ketahuan, nanti ada yang lihat, jangan-jangan tadi ada yang lihat saya manjat pagar dan seterusnya. Ada rasa takut. Atau ketika kita minjem mobil orang tua terus nabrak, oh ada rasa takut, gimana nanti dimarahin. Udah gitu mobilnya tuh dibawa tanpa minta izin dulu lagi, ada kunci mobil, diambil, dipakai, nabrak. Udah. Itu salahnya 2 kali. Nah, hadirin Allah muliakan, itu yang diangkat oleh Aisyah. Apakah dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 ini, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un, itu mereka, orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, melakukan apa yang telah mereka lakukan, dan hati mereka takut pada saat itu. Apakah mereka adalah orang-orang yang bermaksiat lalu hati mereka takut, ya Rasul?
Apa kata Nabi SAW? La ya binta Siddiq. Bukan mereka, wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Bukan mereka, wahai Aisyah. Allah nggak berbicara tentang pelaku maksiat dalam ayat ini. Allah tidak berbicara tentang pelaku maksiat. Secara psikis apa yang kau sampaikan itu benar. Orang yang melakukan dosa atau maksiat, dia akan merasa takut dan merasa bersalah. Tapi ayat ini bukan tentang mereka. Lalu Nabi jelaskan, walakinnahu alladhi yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa huwa yakhafu Allah azza wa jalla. Dan berat, wa huwa yakhafu alla yutaqabbala minhu. Hum alladhina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum, dalam riwayat. Tapi mereka adalah orang-orang yang sholat, orang-orang yang puasa, orang-orang yang bersedekah. Lalu mereka takut Allah nggak terima amal ibadah mereka. Allah nggak terima amal ibadah mereka. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah. Hadis Tirmidzi. Wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Mereka takut Allah nggak terima amal ibadah mereka. Jadi Nabi ingin menjelaskan ayat ini, Al-Mu'minun 60 ini berbicara tentang perasaan yang dimiliki dan harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang yang rajin sholat, orang-orang yang rajin puasa, orang-orang yang rajin bersedekah, orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang mengajar, orang-orang menuntut ilmu, orang-orang yang umrah, orang-orang yang haji. Ini karakter orang-orang beriman yang nggak bisa dipisahkan dengan mereka. Wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Mereka takut amal mereka nggak diterima. Mereka takut amal mereka tidak diterima. Udah capek-capek sholat, udah capek-capek puasa, udah capek-capek zikir, nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin Allah muliakan. Karakter ini harus ada di dalam hati orang-orang yang beriman. Karakter ini harus ada di dalam hati orang-orang yang beriman. Bukannya kepedean, bukannya kegeeran, bukannya menjadi ujub dan sombong setelah melakukan ibadah. Hadirin Allah muliakan. Makanya sepupu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus menantu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita cintai, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, itu pernah berpesan kepada kita semua, kunu liqabulil amali asyaddah timaman minkum bil amali. Hendaknya fokus kalian terhadap diterima atau tidaknya amal kalian itu harus lebih besar dari fokus kalian terhadap amalan itu sendiri. Fokus kalian, konsentrasi kalian diterima atau tidaknya amalan kalian itu harusnya lebih besar daripada fokus kalian terhadap amalan itu sendiri. Jadi bukan setelah sholat udah selesai, setelah buka puasa tuh udah kayak nggak ada apa-apa, atau habis kajian udah bebas gitu, udah kita kuliner makan. Loh, ini kajian tadi kira-kira diterima apa nggak sama Allah? Sholat kita tadi itu diterima apa nggak sama Allah? Puasa kita tadi diterima apa tidak oleh Allah? Infak sedekah kita diterima apa tidak oleh Allah? Ketika kita berkhidmat kepada suami, kira-kira tuh diterima apa enggak sama Allah? Saat kita kasih nafkah kepada istri kita, kira-kira itu amalan diterima apa enggak sama Allah? Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu taala anhu, dengan segala
kedalaman ilmu beliau dan kecerdasan beliau mengatakan harusnya fokus kita terhadap diterimanya amal ibadah harus lebih besar daripada fokus kita terhadap amalan itu sendiri. Jadi fokus kita, konsentrasi kita tentang diterima atau tidaknya kajian kita pada saat ini nih harusnya lebih besar daripada semangat ikut kajian itu sendiri. Pada saat kita memberikan nafkah kepada istri misalnya, harusnya fokus itu besar, tapi yang lebih besar kira-kira diterima nggak sama Allah? Diterimakah sama Allah Subhanahu wa taala? Saat istri melayani suami, oh bagus ngelayanin, buatin A, buatin B, dipijitin segala macam. Tapi pertanyaan besarnya adalah Allah terimakah itu amalan? Allah terima apa enggak? Karena ini perasaan harus ada di dalam hati orang-orang beriman. Sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 di atas. Humul ladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yataqabbala minhum. Mereka adalah orang-orang yang sholat, orang-orang yang puasa, orang-orang yang bersedekah, dan mereka takut mereka nggak diterima oleh Allah. Dan mereka tahu mereka akan kembali kepada Rabbul Alamin. Kan setelah kita mengerjakan amal kan kita laporan nanti hari kiamat. Annahum ila rabbihim raji'un. Mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Dan Rabb kita akan tanya, itu kemarin gimana amalannya tuh? Bukan begitu aja. Dan rasa takut ini atau nasihat Ali bin Abi Thalib ini sangat beralasan, jemaah, sangat beralasan. Sangat beralasan. Bukankah Nabi SAW bersabda dalam hadits Abu Hurairah, saya dicek dalam Targhib wa Tarhib, Nabi mengatakan inna rajula la yusalli sittina sana wa ma tuqbalu lahu shalah. Sesungguhnya ada seseorang yang sholat selama 60 tahun dan satu pun sholatnya tidak diterima oleh Allah. 60 tahun. Nabi SAW mengatakan 60 tahun sholat wa ma tuqbalu lahu shalah, satu pun sholatnya nggak diterima sama Allah. 60 tahun sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, 60 tahun, belum ditambah mungkin rawatibnya, tahajudnya, 60 tahun. Kita yang hijrah kemarin-kemarin nih, udah berapa tahun kita sholat? Ini 60 tahun. Wa ma tuqbalu lahu shalah, satu pun nggak diterima sama Allah. Bukan hidupnya 60 tahun ya, 60 tahun sholatnya. 60 tahun sholat, satu pun nggak diterima sama Allah. Maka wajar sekali lagi ketika Allah berfirman, itulah perasaan yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Dan sangat cerdas sekali ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, hendaknya fokus Anda diterima atau tidaknya amalan itu harus lebih besar daripada amalan itu sendiri. Daripada amalan itu sendiri. Tahun sholat gak diterima sama Allah, terus mau jadi apa di hari kiamat? Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu Ibnu Umar itu pernah mengatakan kepada anaknya, a'tihi dinara, tolong kasih orang itu 1 dinar. Tolong kasih orang tersebut 1 dinar.
Satu dinar 4,25 gram emas ya, kurang lebih. Kasih dia satu dinar. Faqala lahu ibnu taqabbalallahu mink ya abatah. Lalu kata anaknya Ibnu Umar, semoga Allah menerima amal ibadahmu wahai ayahku. Lalu apa kata Ibnu Umar? Law alimtu anna Allah taqabbala minni sajdatan wahidah wa sadaqata dirham wahid lam yakun ghaibun ahab ilayya minal maut. Kalau aku bisa tahu Allah menerima satu saja salat, satu saja sujudku, dan pakai bahasa minni sajadah wahidah, satu saja sujudku, dan satu dirham saja yang aku sedekahkan, nggak usah satu dirham deh, satu dirham aja. Kalau satu dinar itu 4,25 gram emas, satu dirham paling 80.000 kurang lebih sekarang. Ya nggak usah satu dinar, satu dirham aja, 80 ribuan. Satu dirham. Dan itu bisa aku tahu secara jelas, tidak gaib. Kalau kita kan nggak tahu sekarang. Jadi aku bisa tahu secara jelas. Maka itu lebih aku sukai daripada kematian. Jadi aku aku meninggal aja udah. Kalau diterima sama Allah, udah selesai. Kalau dapat satu aja diterima udah. Mau cari apa lagi di dunia? Begitu juga dikatakan oleh Fudhalah bin Ubaid, la an akuna a'lam anna Allah qad taqabbala minni mithqala habbatin min khardal ahabbu ila min ad-dunya wa ma fiha. Kalau aku bisa mengetahui Allah menerima setitik saja amal ibadahku, itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Kalau aku bisa tahu Allah terima amal ibadahku. Itu lihat bagaimana para sahabat lebih suka dapat dunia, dan sebagian udah mau dicabut nyawanya, mau diterima sama Allah. Sholat kita diterima, puasa kita diterima, amalan kita sebagai suami diterima, amalan kita sebagai istri diterima, tauhid kita diterima. Dan itu bukan hanya sebagai ucapan Ibnu Umar, bukan hanya Fudhalah bin Ubaid, itu juga ucapan Abu Darda. Abu Darda juga mengatakan, la an astaiqina anna Allah taqabbala minni salatan wahidah ahabbu ilayya min ad-dunya wa fiha. Abu Darda juga mengatakan dalam diriwayatkan dari beliau, kalau aku bisa pastikan Allah menerima satu salatku saja, itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Satu salat, bukan satu hari, apalagi 1 bulan, apalagi 1 tahun, satu salat aja aku bisa pasti, itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Satu salat saja, jamaah. Satu salat, dan banyak sekali ucapan. Ibnu Mas'ud juga mengatakan hal yang sama. Lan akuna a'lam anna Allah taqabbala minni amalan ahabba ila min an yakuna limil'ul ardi dhahaba. Kalau aku bisa tahu Allah menerima satu amalanku saja, itu lebih aku sukai daripada aku dikasih emas sebanyak seluruh bumi. Seluruh bumi emas semua, aku suruh milih, mau dapat emas seluruh bumi, bukan 1 gram ya, bukan 100 gram aja sekarang sudah hampir 100 juta. Seratus gram segini, ini semua bumi emas, seluruh bumi emas. Lalu dikasih opsi, mau dapat emas atau dapat info bahwa amalanmu diterima sama Allah. Saya milih amalan saya diterima. Loh iyalah, kata Nabi SAW, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu mereka orang cerdas, jemaah.
Malik bin Dinar mengatakan al-khawfu 'alal ami alla yataqabbala asyaddu minal amal. Kekhawatiran kita terhadap amal kita ditolak itu harus lebih besar daripada kekhawatiran kita tidak bisa beramal. Dan bagaimana dulu para ulama kita, dan sekarang kita santai-santai aja, kayak nggak ada beban udah. Setelah kajian bubar, ketawa-ketawa segala macam. Boleh sih ketawa-ketawa, nggak masalah. Tapi pas pulang itu harus ada besit lah. Atau begitu selesai kajian, mau aktivitas yang lain, ada waktu untuk merenung. Diterima nggak nih amal ibadah? Habis sholat gitu, selesai sholat, jangan langsung megang gadget terus ngobrol sana ngalur gitu sana. Minta Allah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, ada orang 60 tahun nggak diterima satupun sholatnya. Makanya nggak heran jemaah sekalian, sekali Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim setelah meninggikan dan membangun Ka'bah, apa yang beliau lakukan? Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, dalam surat Al-Baqarah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida min, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan dasar-dasar Ka'bah bersama Nabi Ismail. Rabbana taqabbal minna. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ketika Nabi Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. Lalu apa mereka tertawa terbahak-bahak? Mereka tenggelam dalam euforia. Mereka teriak-teriak. Mereka senang-senang. Mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, bapaknya para nabi dan rasul, bapaknya Ahlu Tauhid. Gelar beliau Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasih Allah. Gelar yang hanya dimiliki oleh dua sosok besar anak manusia, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim AS. Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Profil subjeknya atau profil yang melakukan tidak diragukan. Tidak diragukan. Kekasih Allah. Dan sudah terbukti berani mengorbankan apapun. Sudah terbukti siap meninggalkan keluarga demi Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan Hajar di lembah Mekah. Sudah terbukti siap menjalankan perintah Allah walaupun dengan perintah yang mungkin orang berpikir nggak masuk akal, menyembelih anaknya sendiri. Itu dari sisi profil. Dari sisi amalannya apa jemaah? Membangun musola? Bukan. Membangun masjid? Bukan. Walaupun membangun musola dan masjid penting. Membangun Ka'bah. Profilnya luar biasa. Amalannya sangat luar biasa. Membangun Ka'bah. Setiap kita beribadah ke sana, Nabi Ibrahim dapat pahalanya jemaah sekalian. Beliau yang bangun. Amalan yang sangat presisius dilakukan oleh sosok yang luar biasa. Tapi begitu selesai, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Adapun kita, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak jelas. Masih berperang melawan ketidakikhlasan, masih berperang melawan sombong, masih berperang melawan ujub. Ilmu agama kita nggak ngerti, kecuali sedikit aja, baru hijrah beberapa waktu yang lalu, dan seterusnya. Dan yang kita kerjakan juga bukan membangun Ka'bah. Amalan yang di bawah, levelnya sangat di bawah membangun Ka'bah. Begitu beramal lupa nih.
lupa meminta, ya Allah terimalah amal ibadah saya. Ya Allah tolong terima amal ibadah saya, tolong terima amal saya, tolong terima kajian saya, tolong terima thalabul ilmu saya, tolong terima sholat saya, tolong terima puasa saya. Coba tanya diri kita, seminggu ini kita beribadah nggak beribadah? Seminggu ini berapa kali kita meminta Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah saya? Seminggu ini sekali, 2 kali, atau nggak pernah? Berapa kali dalam sujud kita doa Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah saya ya Allah? Seminggu ini berapa kali kita minta seperti itu? Dalam seminggu ini berapa kali kita minta di sepertiga malam terakhir? Buat apa kita bangun jam 2 malam sampai subuh, rakaat pertama baca Al-Baqarah, lalu Ali Imran, An-Nisa, tapi nggak ada yang diterima sama Allah? Nggak ada yang diterima. Buat apa kita nyumbang ratusan juta, miliaran, tapi nggak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau sekaliber Nabi Ibrahim saja masih berdoa Rabbana taqabbal minna, pantaskah kita tidak membasahi lisan kita dengan doa tersebut? Kecuali karena kita kepedean, kecuali karena kita bodoh, nggak ngerti cara bermain, atau sombong, kepedean, merasa aman. Padahal itulah karakter yang dimiliki oleh orang-orang beriman. Dalam surat Al-Mu'minat 60 di atas, harus ada rasa takut, dan rasa takut itu yang men-trigger kita, mencambuk kita untuk meminta sama Allah. Kalau kita tidak meminta atau tidak pernah meminta, ya Allah terimalah amal ibadah kami, terimalah amal ibadah kami, berarti tidak ada rasa khawatir dalam diri kita. Kapan penumpang di sebuah pesawat berdoa kepada Allah, selamatkan saya, selamatkan saya, selamatkan saya, karena dia khawatir mau jatuh ketika turbulensinya tinggi, luar biasa goncangannya, pesawat udah begini-begini, baru Rabbana taqabbal, Rabbana anjina, ya Allah selamatkan saya. Kalau nyaman, enak, udah tidur, nonton entertainment pesawat udah. Kekhawatiran itulah yang membuat seorang hamba berdoa. Kekhawatiran dan harapan itu yang membuat seorang hamba berdoa. Jadi kalau misalnya selama ini kita nggak pernah berdoa Rabbana taqabbal minna, berarti nggak ada kekhawatiran dalam diri kita. Dan kalau nggak ada kekhawatiran, benarkah kita orang baik dengan amal-amal ibadah kita? Sedangkan orang baik dikatakan Nabi, wa yakhafuna alla yataqabbala minhum, mereka selalu punya perasaan khawatir mereka Allah nggak terima amal ibadah mereka. Tadi kita sudah sebutkan Ali bin Abi Thalib, lalu Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Umar, Malik bin Dinar, Fudalah bin Ubaid, Abu Darda, itu orang-orang baik. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Rabbana taqabbal minna, lalu kita lupa. Hadirin Allah muliakan, kalau begitu siapa orang yang amal ibadahnya Allah terima? Orang yang ibadahnya Allah terima tidak lain tidak bukan adalah orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah berfirman, sesungguhnya yang Allah terima hanyalah amalan orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, dalam surat Al-Maidah ayat 27. Di akhir ayat tersebut, setelah Allah atau ayat ini bicara tentang 2 anak Nabi Adam,
Watslu alaihim naba bnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbana fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Bacalah kepada mereka cerita tentang dua anak Adam, Habil dan Qabil. Ketika keduanya memberikan pengorbanan, berkurban, maka Allah menerima amalan Habil dan Allah tidak menerima amalan Qabil. Tidakkah kita berpikir, jamaah sekalian, bahwa amalan anak seorang nabi sekalipun bisa nggak diterima sama Allah? Amalan anak seorang nabi nggak diterima. Ini jelas. Satu diterima, satu nggak diterima. Kita anak siapa, jamaah? Oh, anak ini anak nabi kok. Dan Allah suruh membacakan kepada mereka, ceritakan kisah mereka, ceritakan kepada mereka kisah dua anak Adam, Habil dan Qabil. Berarti kan dalam Adam, disuruh ceritakan sama Allah. Ketika Allah terima amalannya Habil dan Allah tolak amalannya Qabil. Dan kita tahulah cerita itu. Dan poin yang kita tekankan adalah kalau anak seorang nabi saja itu bisa nggak diterima, lalu kita masih kepedean. Dan siapa yang Allah terima? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang Allah terima hanyalah amalan orang-orang yang bertakwa. Hanya orang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang ikhlas dalam beramal dan beribadah dan sesuai dengan tuntunan orang-orang yang ikhlas ketika beramal dan benar amalan itu tersebut. Dan itulah orang-orang yang bertakwa, benar dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, benar dan ikhlas. Dan itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi hadirin sekalian, ketika kita membahas bab ketakwaan, artinya kita membahas satu-satunya pihak yang amalannya diterima oleh Allah. Satu-satunya. Innama. Ada kata-kata innama. Yang Allah terima hanya yang bertakwa. Hanya orang-orang yang bertakwa. Yang Allah terima hanya amalan orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang Allah terima hanya, kalau diterjemahkan ya apa? Sesungguhnya Allah hanya kan, hanya innama itu hanya. Jadi Allah nggak terima dari yang lain, hanya orang-orang bertakwa yang Allah terima. Jadi artinya pada saat kita mengerjakan semua amalan dan kita tidak bertakwa, amalan itu nggak diterima. Yang diterima hanya orang bertakwa. Itulah alasan kenapa tadi para ulama kita seperti Abu Darda, seperti Ibnu Umar, seperti Fudalah bin Ubaid, seperti Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau aku bisa tahu Allah terima satu saja salatku, dalam sebagian mereka bilang satu saja sujudku, satu dirham saja aku kasih, itu lebih aku suka daripada dunia dan seisinya. Dan malah aku udah siap meninggal sekarang aja. Itu lebih aku suka daripada emas sebanyak dunia. Karena kalau satu diterima berarti beliau bertakwa, selesai itu mas. Jadi kalau satu aja diterima berarti beliau bertakwa. Dan kalau bertakwa udah surga deh. Jadi lihat kejelian mereka. Kalau satu saja diterima berarti bertakwa. Itu sebagai sampel bagi yang lain. Karena Allah hanya terima Allah hanya terima amalan orang-orang yang bertakwa. Makanya dalil yang mereka bawakan ketika mereka mengatakan hal tersebut seperti
Fudhalah bin Ubaid, Ibnu Dinar, lalu Abdullah bin Mas'ud, lalu Abu Darda adalah ayat ini. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang kami terima hanyalah amalan dari orang-orang yang bertakwa. Makanya jamaah, ini konsentrasi kita. Diterimanya amal ibadah harus lebih besar daripada konsentrasi kita beramal itu sendiri. Hadirin Allah muliakan. Sahnun tuh pernah mengatakan bahwa Ibnu Qasim itu kalau beliau ditanya atau menasihati, itu beliau sering sekali mengatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Fa inna qalila hadzal amr ma'at taqwa katsir. Karena sedikitnya amalan atau sedikitnya sesuatu, sedikitnya ibadah, tapi jika bersama ketakwaan maka akan jadi banyak. Wa katsiruhu ma'a ghairi taqwa qalil. Dan banyaknya sebuah ibadah, banyaknya sebuah amalan, kalau nggak ada ketakwaan itu sedikit, bahkan nggak ada sama sekali, nggak dianggap sama sekali. Bayangkan 60 tahun sholat nggak diterima sama Allah. Jadi fokus kepada ketakwaan, jaga keikhlasan, pastikan, usahakan amalan kita benar, diarahkan oleh Nabi SAW sesuai dengan tuntunan dan syariat beliau SAW, sehingga Allah terima dan kita jadi orang bertakwa. Jalankan perintah, jauhi larangan. Ingat takwa bin Habib, engkau mengerjakan amalan di atas cahaya Allah dan berharap pahala dari Allah, dan kau menjauhi larangan di atas cahaya atau ilmu Allah, artinya benar kan, dan takut terhadap azab Allah. Itu takwa, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, dan di atas cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan banyak-banyakan, sedikit tapi bertakwa, itu lebih afdal. Kan itu benar. Hadirin, kita belajar dari kisah Imam Malik bin Anas rahimahullah ketika menulis kitab Muwatta. Lalu ditanya oleh sebagian orang, kenapa engkau menulis kitab ini? Bukankah yang setipe dengan kitab ini banyak? Setipe dengan kitab Muwatta banyak pada saat itu. Bahkan jangankan setipe, satu judul ada, dan lebih dari satu. Jadi nulis buku tidak ada diferensiasi sama sekali. Kita tahu hari ini banyak pakar mengatakan kalau ingin sukses diferensiasi, kalau ingin sukses diferensiasi, kalau ingin sukses diferensiasi. Karyanya Imam Malik secara tipe udah banyak buku seperti itu. Lalu namanya pun juga ada, sampai nama ada, Muwatta. Tapi apa kata beliau? Lihat ucapan beliau, dan ini harus jadi prinsip kita. Kata beliau, maka nalillahi fahuwa baqa. Sesuatu yang dipersembahkan untuk Allah itu yang akan kekal, itu yang akan eksis, itu yang akan diterima sama Allah. Dan kalau terima akan dieksiskan sama Allah. Dan terbukti hari ini yang umat kenal ketika mendengar nama Muwatta, ada Muwatta'nya Imam Malik. Yang eksis Muwatta'nya Imam Malik, Allahu Akbar. Mungkin Muwatta 1-2 masih eksis, tapi yang dikenal oleh umat, yang diperbincangkan oleh umat, yang berada di perpustakaan di berbagai macam negara, bahkan di perpustakaan pribadi atau di rumah-rumah banyak umat Islam, khususnya negeri-negeri yang bermadzhab Malikiyah, adalah Muwatta Imam Malik. Kenapa? Karena ditulis dengan ketakwaan, jamaah. Ditulis dengan ketakwaan. Kita fokus tentang perfeksionis, sisi teknis, lalu
sisi teknis B, itu bagus, nggak ada yang nyinyir tentang itu. Tapi kalau tidak ada ketakwaan, berkahnya hilang. Berkahnya hilang. Lihat Muwatta Imam Malik, siapa yang jaga itu kitab? Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada marketingnya yang digaji secara profesional, nggak ada iklan. Imam Malik nggak pernah minta diiklankan, enggak. Tapi Allah tanamkan dalam hati murid-muridnya, hati umat Islam untuk terpaut kepada beliau. Sama kayak Riyadhus Shalihin jamaah sekalian. Riyadhus Shalihin. Kenapa kita kaji buku Riyadhus Shalihin? Emangnya Imam Nawawi minta sama kita, atau keturunannya Imam Nawawi minta sama kita, tolong kaji buku buyut saya gitu, Imam Yahya bin Syaraf? Nggak ada. Dan kita tahu bersama di dalam dunia ilmu ada banyak buku yang setipe dengan Riyadhus Shalihin. Setipe. Tapi kenapa hati kita terpaut kepada Riyadhus Shalihin? Begitu enaknya ngaji apa? Riyadhus Shalihin. Enaknya, padahal kita nggak dikasih apapun, nggak dapat uang juga, nggak ada campaign juga dari keturunannya Imam Nawawi misalnya. Mereka juga nggak dapat, mereka nggak buat royalti dan seterusnya. Tapi kenapa hati kita terpaut sama itu? Sampai buku ini menjadi ranking kedua kan dalam penyebaran dan pengkajian, hanya kalah dengan Kitabullah Al-Quranul Karim. Itu berarti umat di mana-mana Riyadhus Shalihin, Riyadhus Shalihin, Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Coba lihat ke masjid-masjid. Kalau ada buku agama selain Al-Quran di masjid-masjid, itu memang besar, pasti ada koleksi Riyadhus Shalihin. Orang senang sama Imam Nawawi rahimahullah. Padahal Imam Nawawi nggak pernah traktir kita, nggak pernah kasih duit buat kita, nggak pernah nyebarin hadiah, nggak di endorse, nggak ada. Subhanallah. Tapi hati kita ada Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin sama kayak Muwatta. Yang sekarang masih yang sahnya Muwatta Imam Malik. Itu apa kalau bukan ketakwaan? Makanya jamaah kita ribet ke teknis A, teknik B, teknik B. Itu bagus. Tapi kalau teknis aja kita fokus, mana ketakwaan? Mana penerimaan amal ibadah? Ingatlah nasihat Ali bin Abi Thalib. Kita harus lebih fokus bagaimana ibadah ini diterima. Bagaimana kita jadi orang bertakwa. Nanti Allah yang atur semua. Sampainya Riyadhus Shalihin di tangan kita, lalu kita kaji. Ini kan Allah yang atur semua. Bukan Imam Nawawi. Dengan networknya, bukan. Bahkan jemaah sekalian, kayak misalnya di Middle East, di Saudi, itu yang bukan mazhab Syafi'iyah, misalnya Saudi bukan mazhab Syafi'iyah, Saudi Hambali, tapi lihat yang buku yang dikaji Riyadhus Shalihin. Artinya Riyadhus Shalihin salah satu buku yang paling mendapat tempat di sana. Jadi yang bukan satu mazhab dengan Imam Nawawi sekalipun itu senang sama Riyadhus Shalihin. Subhanallah. Atau ke Kuwait misalnya, Kuwait Hambali, tapi Riyadhus Shalihin dikaji di sana. Subhanallah. Riyadhus Shalihin, Riyadhus Shalihin, Riyadhus Shalihin. Senang orang. Walaupun bukan satu perguruan, dalam artinya kan mazhab itu kan satu perguruan, bukan satu perguruan. Tapi kita senang. Dan itulah umat Islam, saling menghargai satu dengan yang lain di atas ilmu. Itu kan harus kita bahas Riyadhus Shalihin, harusnya kita mengajak diri kita berpikir dan menerawang ke arah sana. Kok bisa ya? Siapa yang menggerakkan hati kita? Siapa yang membuat kita memilih buku ini? Padahal nggak ada uang, nggak ada sistem, nggak ada segala macam. Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu, kalau saya ingin sukses dalam hidup saya, fokus pertama kali saya bagaimana amal ibadah ini diterima oleh Allah. Nanti Allah yang ngatur semuanya.
Kalau Allah terima amal ibadah kita, Allah yang bantu kita, Allah yang atur kita. Kalau Allah udah terima, oh enak jamaah. Kalau Allah terima enak. Semua diatur sama Allah. Effort kita sedikit diatur sama Allahnya luar biasa. Kalau Allah terima, kalau kita bertakwa kepada Allah, itu dulu deh. Yang penting takwa diterima, takwa diterima, takwa diterima. Selebihnya serahkan sama Allah. Allah yang atur. Kita bukti nyata. Jadi ini tuh bukan teori-teori, ini kita yang ngerasain dengan kajian Riyadhus Shalihin. Beda kalau misalnya kajian kita buku yang saya tulis misalnya, oh pantes, atau misalnya yang ditulis oleh gurunya ustadz kita, jelas ini gurunya, dan itu pun nggak masalah. Tapi Riyadhus Shalihin kan, kenapa Riyadhus Shalihin ya? Emang ada sesuatu? Nggak ada. Lalu kenapa di majlis itu Riyadhus Shalihin lagi? Di sebelah sana Riyadhus Shalihin lagi. Terus cerita, di masjid Anda juga Riyadhus Shalihin. Loh, Riyadhus Shalihin lagi. Ketemu dari orang dari luar negeri. Oh, di tempat Anda tuh Riyadhus Shalihin, Riyadhus Shalihin. Subhanallah. Ketemu teman kita yang tinggal di Eropa. Di sana ada ustadz ngajar Riyadhus Shalihin. Yo, Riyadhus Shalihin di Eropa, Riyadhus Shalihin. Ketemu ada orang dari state, itu guru kita di Riyadhus Shalihin. Oh, Riyadhus Shalihin lagi. Subhanallah. Ada yang dari Afrika, Riyadhus Shalihin. Oh, Riyadhus Shalihin. Itu apa yang membuat itu? Subhanallah. Apa yang membuat itu? Lihat, itu real di depan kita, jamaah. Tapi kita nggak ambil ibrah. Fokus kita banyak-banyakan semata, casing semata, tanpa memperdulikan diterima apa enggak ya, diterima atau enggak ya, diterima atau enggak. Buktinya kita lupa berdoa kepada Allah. Mintalah agar Allah menerima amal ibadah kita. Dan Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kalau Allah terima, maka kita orang bertakwa. Dan Allah akan atur di dunia dan akhirat. Allah akan atur di dunia dan akhirat. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz, keluarga, dan tim selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, bagaimana sebenarnya cara evaluasi ketakwaan diri? Saya baru hijrah tahun ini dan berusaha mengamalkan semua bab yang sudah dipelajari dan kajian-kajian dari Ustadz lain. Namun banyak dari diri saya yang masih sangat kurang, dan belum lagi banyak yang mengkritik sifat saya. Saya jadi sedih karena saya belum bisa maksimal. Belum lagi saya ingat dosa-dosa saya dan setiap hari bawaannya ingin menangis. Bagaimana sebenarnya cara memperbaiki ketakwaan yang benar dan tidak berlebihan? Terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan. Yang pertama, hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah yang bertanya hijrah tahun ini sebuah kebahagiaan mendengarnya. Yang kedua, hijrah tahun ini dan merasa diri saya masih banyak kekurangan dan belum lagi yang banyak yang mengkritik sifat saya. Jawabannya wajar, jamaah. Ini nggak bisa diselesaikan dalam 1 tahun, dalam 2 tahun.
dalam 3 tahun. Rasulullah SAW mendidik sahabat beliau itu 23 tahun. 23 tahun. Muhammad bin Munkadir itu menata hati 40 tahun. Jadi wajar ketika merasa banyak kekurangan, dan kritik orang itu dilihat positifnya aja, nggak usah dibuat sedih. Umar bin Khattab mengatakan radhiyallahu ta'ala an, rahimallahu mura'an ahda ilayya uyubi, semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan aku aib-aibku. Jadi semoga Allah merahmati orang yang mengkritikku. Senang dikritik, karena dengan dikritik itu kita jadi tahu blind spot kita, kita jadi tahu kelemahan kita. Tapi kayaknya dia tuh gak ikhlas kritik saya, Ustadz. Dia tuh lebih nyinyir, lebih ngejatohin, dan lebih ngebuka aib. Lihat substansinya aja, niat dia, urusan dia dengan Allah. Lihat substansinya saja. Toh takdir kita gak ditentukan omongan orang kok. Kita itu ditentukan oleh iman kita dan dosa-dosa kita. Jadi apabila ada orang yang menjelaskan dosa-dosa kita, maka ambil itu dan gak usah terlalu pedulikan bahasa yang digunakan atau niat dia yang mungkin gak baik. Udah, lakukan perubahan-perubahan, minta pertolongan kepada Allah. Itu yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala bisa berdoa dan terus minta kepada Allah dan istiqomahlah. Mana ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Allah memberkahi Ustadz, keluarga Ustadz, penyelenggara, dan semua umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya, bagaimana cara memayoritaskan waktu untuk memperbaiki hati? Jazakallahu khairan. Yang pertama, awali dengan mengkaji masalah hati. Mengkaji masalah hati. Dan salah satunya riyadhus shalihin. Kan ini amalan hati semua nih. At-taqwa hahuna. Takwa itu di mana? Di hati. Berarti bab takwa itu bab amalan hati. Keikhlasan. Riyadhus shalihin membahas tentang keikhlasan di bab pertama. Ikhlas itu di mana? Di hati. Sabar itu intinya di mana? Di hati. Nah, pelan-pelan. Nah, apa yang kita dapat misalnya diamalkan. Wallahu ta'ala alam. Dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustadz dan seluruh tim selalu diberkahi dan dilindungi Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya, Ustadz, saya punya anak laki umur 6 tahun dengan diagnosa autisme, belum bisa bicara dan hiperaktif. Terkadang iri melihat anak-anak yang sebaya yang sudah bisa sekolah, hafal Quran, dan berkomunikasi dengan baik. Saya terus berikhtiar dan berdoa mohon pertolongan Allah, tapi kadang muncul rasa tidak sabar. Yang lebih menyakitkan, kadang bertemu dengan dokter yang langsung skakmat. Anak autis gak ada harapan bisa berperilaku sama dengan anak-anak normal lainnya. Tolong beri saya nasihat agar bisa terus sabar. Mohon doa untuk anak saya. Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, gak ada masalah. Ketika anak kita diagnosanya autis atau apapun, lo kan hadirin Allah muliakan, anak itu yang sehat maupun yang sakit itu kan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian. Ngelihat anak orang itu sehat, bisa bicara dan seterusnya, itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa bicara ujian, sehat pun ujian. Jadi bisa bicara ujian dan sehat pun nggak bisa bicara pun ujian. Bisa bicara ujian, nggak bisa bicara ujian. Sehat ujian, sakit pun ujian. Karena Allah yang berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. Dalam surat At-Taghabun ayat 15. Jadi buat apa ngiri dengan ujian orang gitu loh.
Kita diuji, dia diuji, udah gitu aja. Kulun ya'malu ala syakilati. Setiap kita bermain dengan kotak ujian kita masing-masing. Ngapain ngiri dengan ujian orang? Saya mau tanya sama kita, dulu sekolah nggak? Pada saat kelas, kita misalnya apa? Misalnya kelas 2A. Ketika kelas 2B ujian kimia, kita ngiri nggak sama mereka? Gue ngiri banget sama mereka. Kenapa? Ujian loh. Ujian apa? Ujian kimia. Nggak ada yang ngiri. Justru kita berpikir semoga guru kita nggak masuk besok, jadi nggak ada ujian kimia. Jadi siapa yang ngiri dengan ujian? Semua kita nggak mau ujian. Anak yang sehat kan ujian. Inilah pentingnya, sekali lagi hadirin Allah muliakan. Yang pertama, kita harus tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Bagaimana Allah menjalankan semua sistem yang ada dalam kehidupan. Ketika Allah kasih anak sehat, lalu anak kita sakit, itu bukan Allah memberikan reward kepada teman kita dan menghukum kita secara 100%. Enggak, belum tentu demikian. Bisa jadi sebaiknya anak kita dikasih autis itu karena Allah sayang sama kita. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sayang sama sebuah kaum, Allah akan uji. Itu tanda sayang. Lalu kita ngiri, wong kita yang disayang, kita ngiri sama dia. Gimana sih? Terus yang kedua, bukankah semuanya ujian? Semuanya ujian. Kita nggak dituntut untuk meraih pencapaian saudara kita ketika yang dikasih beda sama Allah. Enggak. Kita nggak dituntut untuk bisa, atau anak kita nggak dituntut memiliki pencapaian anak orang lain. Jadilah diri sendiri. Terus yang berikutnya, hadirin, coba lihat hikmahnya deh. Kata Nabi itu kan yang paling membuat orang masuk neraka apa? Mulut dan kemaluan. Ketika anak kita susah bicara atau nggak sebagus anak yang normal bicaranya, bukankah itu bisa jadi pertolongan Allah yang menyelamatkan anak kita nanti di hari kiamat kelak? Jadi kita tuh hanya berpikir gini loh, seringkali itu kita berpikir pertolongan adalah bisa bicara. Jadi terus terapi sampai bisa bicara lancar, dan kalau nggak bisa bicara lancar berarti kita gagal. Kata siapa begitu? Silakan terapi, tapi pertolongan belum tentu hanya itu. Makanya kita perlu tahu ma'rifatullah itu, mengenal Allah. Gimana cara Allah memberikan pertolongan? Bisa jadi Allah memberikan pertolongan ke anak kita dengan membuat dia susah bicara. Agar apa? Agar ketika dia susah bicara, maka peluang berdosa dengan lisannya semakin kecil. Nggak seperti teman-temannya yang bisa ngobrol berjam-jam, segala macam. Dan begitu peluang bicaranya sedikit, hisab lisannya pun juga sedikit. Maka peluang masuk surganya besar. Bukankah itu pertolongan? Sekali lagi, jangan selalu mengaitkan pertolongan dengan hal-hal positif duniawi. Bukan berarti juga bisa bicara jelek, enggak. Terus akhirnya dibuat cacat tuh lidah, enggak juga. Tapi ingatlah bahwa pemberian Allah yang terbaik. Pemberian Allah yang terbaik. Pemberian Allah yang terbaik. Itu hal yang perlu kita camkan. Saya tahu ada seseorang diuji bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Waktu dia diuji, dia tuh tanya, kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Kok nggak datang-datang nih? Berdoa, ya Allah tolong ya Allah. Diuji bertahun-tahun, kurang lebih 10 tahun diuji. Tanya kapan pertolongan Allah, kapan pertolongan Allah. Sekarang setelah akhirnya 10 tahun selesai ujian. Habis itu setelah hari ini, setelah
puluhan tahun, dari 10 tahun itu, dia baru menyadari bahwa 10 tahun itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah untuk siap menghadapi hari-hari ini. Karena kalau dia nggak dikasih takdir yang 10 tahun itu, yang durasinya 10 tahun, dia nggak siap menghadapi tanggung jawab di hari-hari ini. Dan dia bersyukur dikasih takdir itu. Jadi 10 tahun jungkir balik, justru itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia kan, kata Allah kan, udah zolim, bodoh. Jadi sedang dapat pertolongan masih nanya, mana pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Loh, ini pertolongannya. Tapi sabar dulu. Hidup kan bukan hanya hari ini, nanti. Nanti sabar. Itu kalau dia nggak diuji 10 tahun itu, dia nggak bisa menghadapi tanggung jawab besar di hari-hari ini. Dan lo sampaikan, saya baru tahu ternyata setiap hari jungkir balik itu. Setiap hari saya minta, ya Allah tolong saya, ya Allah, mana pertolongan kau ya Allah. Padahal itulah pertolongannya. Dan itu baru sebagian yang dia sadari, belum lagi pertolongan yang banyak itu yang kita mungkin nggak sadar atau belum sadar. Makanya zaluman jahula dalam surat Al-Ahzab ayat 70 berapa hadirin? 74 ya, 74 kalau nggak salah. Zaluman jahula, manusia itu zalimnya minta ampun, bodohnya luar biasa. Saking bodohnya, pertolongan udah datang masih nanya. 74 72 ya, 72. Pertolongan udah dari kemarin, dia nggak sadar juga. Baru pertolongan dari kemarin. Aduh, mana pertolongan Allah? Lo dari minggu lalu, Mas, pertolongannya udah datang. Lo kok aku nggak sadar? Ya zaluman jahula, udah zolim, bodoh, udah manusia, udah begitu. Pertolongan udah datang dari kapan, tahu, dia masih nanya kapan pertolongan Allah. Lo udah datang. Gitu jamaah. Dan gini deh, nggak usah ribet-ribet kita nih. Siapa dulu berpikir waktu orang tuanya galak, disiplin, ngajarin agama, suruh ngaji, atau disiplin dengan segala hal, dia berpikir hidup di neraka dunia. Dan hari ini dia baru sadar, ya Allah, itu kalau bukan pertolongan Allah melalui ayah saya yang galak sama saya waktu saya kecil, yang keras sama saya waktu saya kecil, yang disiplin kepada saya pada saat saya kecil, saya nggak ngerti hari ini jadi apa. Ada kan di antara kita, banyak di antara kita gitu. Jadi kita pun ngalamin. Itu pertolongan Allah untuk kita hari ini. Kita dulu pas Allah tolong kita berpikir itu neraka dunia. Saking bodohnya itu kita. Marahlah sama orang tua, kesal. Kita berharap orang tua kita kayak orang tua teman kita yang nggak pulang-pulang itu, kan gitu. Orang tua nggak pulang-pulang kok dikagumi. Ya nggak pernah nanya anaknya dari mana. Kan enak banget sih nyokap lu nggak pernah nanya. Oh, nyokap gue, ya Allah. Udah kayak detektif. Itu kita berpikir kayak neraka tuh. Padahal kita nggak pernah masuk neraka juga, dan semoga nggak pernah masuk neraka. Udah kayak dibelenggu, kayak ditekan hari ini. Ya Allah subhanallah, itulah pertolongan Allah. Itu pertolongan Allah, sehingga saya siap di hari ini, sehingga saya matang, saya punya pola disiplin dan seterusnya. Jadi jangan berpikir pertolongan itu hanya uang, hanya sehat, hanya sembuh, hanya dapat project. Hanya menang tender, aduh terlalu kecil lah. Dan belum tentu itu pertolongan, bisa jadi itu istidraj.
Bisa jadi itu istidraj. Ada banyak di antara kita dulu tuh dibangunin orang tuanya jam 3 pagi atau jam setengah 4 pagi tuh, itu hal yang paling buruk dalam hidupnya. Dia pikir hari ini, ya Allah, itu pertolongan Allah tuh. Kalau saya nggak dilatih sama orang tua saya, dan itu karena Allah baik sama saya, Allah utus, Allah kasih orang tua kayak begitu, sekarang saya pasti tidurnya berantakan, bangunnya berantakan, dan nggak punya spirit untuk mulai segala aktivitas dari pagi hari. Ya Allah, banyak banget kita ngalamin hal itu. Subhanallah. Ma'rifatullah itu penting, mengenal Allah dan bagaimana Allah menjalankan ini semua, mengatur ini semua. Makanya tauhid itu penting, jemaah. Dan ini real. Ini real. Makanya tauhid itu ilmu real, ilmu realita. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta.